Bismillahirrahmanirrahim. Rollo May 1953 berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi individu dari masyarakat modern adalah kehambaan jiwa. Ia tidak mengetahui apa yang diinginkannya dan tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap apa yang terjadi dan apa yang dialaminya. May setuju dengan Reisman dan Lanley in Court tahun 1961 yang berpendapat bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang kesepian di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakatnya. Orang modern takut ditolak kehadirannya oleh orang lain. Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat modern, kegiatan bersama orang lain, misalnya pergi ke pesta, bukan untuk mencari hubungan emosional yang lebih intim, kebersamaan atau saling membagi cinta kasih dan kehangatan, tetapi hanya karena takut berada dalam kesendirian atau terisolasi dari kehidupan lain. Keadaan individu dalam masyarakat modern bagaikan butir-butir pasir di gurun Sahara, tidak mempunyai akar kepribadian dan makna hidup yang mandiri. Ia berbuat bagaimana orang lain. Ia bersatu, berorganisasi dan bermasyarakat bukan karena keinginan untuk memberi makna, tapi lebih didasari rasa sepi dan kecemasan serta takut ditinggalkan orang lain. Hal ini karena jati diri yang diungkapkan melalui kebersamaan, bertindak dan bertanggung jawab menghilang. Kebebasan dirinya direduksi dalam kebersamaan. Rasa cemas yang menghinggapi manusia lebih besar dan mendasar dibandingkan dengan kehambaan atau kesepian, sehingga rasa hampa atau emptiness, hidup tanpa makna, meaningless of life, dan jiwa yang didera rasa cemas, itu anxiety merupakan beberapa situasi batin yang dialami masyarakat modern. Sungguh menyedihkan. Orang-orang yang mengalami keadaan seperti ini persis seperti gerbong kereta yang sebenarnya telah berjalan di atas rel, namun dia tahu ujung mana harus berhenti, namun dia tidak tahu ujung mana harus berhenti. Dia memang bisa berjalan cepat di atas rel kehidupan sehingga memperoleh jabatan, kedudukan tinggi, uang berlimpah, namun mereka tak tahu apa sebenarnya yang mereka cari yang bisa membahagiakannya. Inilah gambaran orang yang sukses tapi tidak bahagia. Uang bukan jaminan bahagia. Uang tak mendatangkan kebahagiaan. Merupakan ungkapan yang sering dianggap klise, tapi semua penelitian yang mempelajari hubungan antara uang dan kebahagiaan menyimpulkan bahwa ungkapan tersebut benar. Anda mungkin ingat penggalan lagu yang dinyanyikan Koes Plus puluhan tahun yang lalu. Kemungkinan besar jika Anda seperti kebanyakan orang masa kini. Merasa bahwa lirik lagu tersebut berbau hippies dan tak sesuai kenyataan. Mana mungkin bisa senang kalau tak punya uang? Mana mungkin bisa senang kalau tak punya uang?
Begitu mungkin pikiran Anda yang seperti juga pikiran saya. Tak punya uang seringkali membuat kepala kita pusing. Ketiadaan uang seringkali mendatangkan masalah lain yang lebih besar. Bukankah mereka yang terpaksa mencuri, menjadi pengedar ganja, merampok, dan sebagainya biasanya adalah mereka yang kekurangan uang? Karena itu kita lalu berpikir bahwa jika kita memiliki uang lebih banyak maka kita akan menjadi lebih bahagia. Kenyataannya pikiran tersebut hanyalah ilusi. Tak seperti dugaan banyak orang, uang tak membawa kebahagiaan. Kata Josh Lowenstein, ekonom dari Carnegie Mellon University, memang manusia pada umumnya senang saat diberi uang. Jika ada seorang yang memberi Anda uang 100.000 rupiah, katakanlah, bagian otak yang bereaksi terhadap rasa senang akan aktif, sama seperti ketika Anda berhubungan seks atau diberi makanan saat lapar. Tapi buat kebanyakan orang, rasa senang tersebut hanya bertahan sesaat saja, kata Peter Ubel, profesor kesehatan dari University of Michigan. Uang juga bukannya tidak berkorelasi sama sekali dengan kebahagiaan. Ada hubungan korelasi yang sangat kecil, sekitar 1% antara uang dan kebahagiaan. Tapi itu pun hanya terjadi pada kasus-kasus yang sangat ekstrim. Orang-orang yang sangat miskin biasanya akan merasa lebih bahagia jika bisa mendapatkan uang lebih banyak, kata Ubel lagi. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Ed Diener dan University of Illinois membandingkan tingkat kebahagiaan orang-orang yang masuk daftar Forbes 400, dengan kata lain jutawan dengan anggota suku Maasai di Afrika Timur. Ternyata tak ada perbedaan tingkat kebahagiaan antara dua kelompok yang berbeda. Kepemilikan materinya bagaikan bumi dan langit tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh terhadap sejumlah pemenang lotre berhadiah jutaan dolar Amerika juga menemukan bahwa tingkat kebahagiaan mereka kembali ke tingkat kebahagiaan semula setelah 5 tahun. Kenaikan gaji yang diidam-idamkan banyak orang ternyata juga tak membuat orang lebih bahagia untuk jangka panjang. Hanya orang-orang yang terus-menerus hidup dalam situasi negatif, seperti orang yang miskin atau mereka yang sakit parah dan tak memiliki banyak uang, yang bisa berubah tingkat kebahagiaannya jika mendapatkan uang. Pada kasus terakhir, orang-orang tersebut meningkat kadar kebahagiaannya karena mereka merasa bisa melepaskan diri dari masalah yang membelit mereka dengan uang tambahan tersebut, kata Ubel. Lalu, kenapa untuk kebanyakan orang uang tak bisa memberikan kebahagiaan untuk jangka panjang? Sebagian alasan adalah karena kebanyakan orang sebenarnya tak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan uang mereka, kata Lowenstein. Dan alasan yang lagi, kebanyakan orang cenderung memiliki harapan yang berlebihan tentang uang yang mereka dapat. Dengan kata lain, anggapan bahwa uang banyak bisa membawa kebahagiaan lebih banyak sebenarnya hanya ilusi. Kadang-kadang apa yang dilakukan orang dengan uang yang banyak seringkali justru bisa membuat mereka tidak bahagia, kata Lowenstein. Misalnya keluar dari pekerjaan dan pindah ke sebuah rumah yang lebih besar di daerah yang eksklusif. Ketika seorang memenangkan lotre, ya dengan begitu menarik diri dari interaksi orang dengan orang lain, padahal berinteraksi dengan orang lain adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan, dan penyebab utama uang tak bisa membawa kebahagiaan untuk jangka panjang adalah otak kita, kata Ubel.
Segera setelah Anda merasa senang karena mendapat kenaikan gaji yang besar, misalnya otak kita akan menjadi terbiasa dengan emosi positif ini. Efek rasa senang yang timbul karena kenaikan gaji tersebut lama-lama akan hilang juga. Lantas apa yang membuat Anda bahagia? Apakah rasa senang yang Anda rasakan ketika membeli sepasang sepatu dengan harga 1 juta rupiah 10 kali lipat dari rasa senang yang Anda rasakan ketika membeli sepatu dengan harga 100 ribu rupiah? Apakah Anda menjadi lebih bahagia 2 kali lipat jika gaji Anda saat ini naik 2 kali lipat? Para pakar ekonomi dan juga psikologi berpendapat bahwa pada kedua kasus di atas, perbedaan rasa senang atau kebahagiaan yang dirasakan jauh berbeda. Ada relatif sama senangnya ketika membeli sepatu seharga 1 juta atau 100 ribu. Kebahagiaan Anda juga tak berbeda jauh jika gaji Anda naik sampai 2 kali lipat. Senang sesaat memang iya, tetapi untuk jangka panjang tak ada bedanya. Lalu apa yang menyebabkan seorang berbahagia atau tidak? Dari data-data yang didapat dari berbagai sumber, David Blanchflower menyimpulkan bahwa secara umum tingkat kebahagiaan seorang sebenarnya konstan dan dari waktu ke waktu. Kenaikan gaji juga tak mengubah hal itu. Perbedaan memang ada, misalnya wanita cenderung merasa lebih bahagia dibanding pria. Blanchflower juga menemukan sesuatu yang menarik. Menurutnya, tingkat kebahagiaan seorang memiliki pola seperti huruf U. Artinya puncak kebahagiaan seorang terjadi pada saat ia berusia sangat muda dan sangat tua, dan merasa senang tidak bahagia ketika ia berusia sekitar 40 tahun. Kehilangan pekerjaan mengurangi kebahagiaan, dan penyebabnya bukan hanya karena hilangnya mata pencarian, sementara pernikahan dan hubungan seks yang teratur, kata Blanchflower, menambah kebahagiaan. Jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan di atas menimbulkan pertanyaan baru. Sebenarnya seberapa pentingkah kebahagiaan itu? Orang-orang yang menderita penyakit kronis juga banyak yang mengaku bahwa walau dalam keadaan sakit, tetapi mereka juga tak berhenti berusaha untuk menyembuhkan penyakit mereka. Orang-orang sehat ternyata juga tak memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda dengan mereka yang menderita penyakit, tetapi mereka tetap melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatannya, dan beberapa pengalaman hidup yang mengesankan juga kerap tak memberi kebahagiaan. Misalnya, memiliki anak merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Tapi untuk jangka panjang, orang tua yang memiliki anak belum tentu selalu merasa bahagia. Kecemasan tentang masa depan anak, masalah-masalah yang timbul pada anak, kesalahan mereka dan sebagainya merupakan sumber kecemasan banyak orang tua, dan hal-hal tersebut tak bisa dibilang membahagiakan. Tetapi toh kita tak berhenti memproduksi anak. Hal yang sama juga bisa diterapkan untuk pernikahan, tetapi keinginan orang untuk menikah juga tak berkurang. Jadi pertanyaan, benarkah perasaan bahagia itu betul-betul penting? Ada kemungkinan kita terlalu membesar-besarkan pentingnya kebahagiaan. Kata Lowenstein lagi sering berpikir bahwa betapa indahnya hidup kita jika kita bisa merasa bahagia terus-menerus. Padahal mungkin yang kita butuhkan adalah naik turunnya tingkat kebahagiaan kita. Mungkin itulah sebagian dari arti hidup kita. Saat-saat senang dan saat-saat sulit, lanjut Lowenstein. Jadi kita tak perlu terus-menerus bahagia untuk bisa hidup bahagia, karena kebahagiaan yang konstan mungkin bukan hal yang baik bagi hidup kita. Mungkin Anda bisa melihatnya seperti ini. Saat sedang bahagia, Anda bisa merasa lebih bahagia lagi jika mengingat saat-saat sulit dan pada saat masa-masa sulit. Anda bisa berharap bahwa suatu saat keadaan akan berubah, dan
Anda akan merasa bahagia. Kombinasi kedua hal inilah yang membuat hidup terasa lebih menarik. Papar Lowenstein. Dalam Al-Quran dinyatakan yang artinya, dan jika kami yaitu Allah merasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Surat Hud ayat 10.